Jadi kayak gua gitu nggak bisa lebih dari 1 juta ya? Emang ada. Iya itu. Emang itu. Udah habis semua kita ini. Belum balik modal. Itu ngutang itu. Minum dulu. Halo rekan ngopi seluruh Indonesia, apa kabar semuanya? Udah lama banget kita nggak berjumpa di channel kesayangan kita ini, Ngopi PM, ngobrol Pintar pasar modal. Sebetulnya yang udah lama tuh, gue udah lama nggak ngobrol sama lo. Iya, Pak. Iya kan? Parah, Bos. Kemarin ada beberapa episode tuh kita ngobrol sama yang lain dulu gitu kan. Iya, istilahnya kita nabung lah, nabung konten. Iya. Bukan nabung saham atau nabung emas ya, nabung konten. Kita kan YouTube. Nah gimana? Yuk, kita hari ini rekan ngopi akan membahas apa ya istilahnya yang lagi banyak diperbincangkan, cukup banyak diperbincangkan di luar sana oleh para investor. Mungkin rekan ngopi juga pada membahas. Gitu. Kita pengen tahu juga lah. Pengen tahu. Bener. Kita akan membahas terkait EIPO. Ini tar. Ini lu apa pengen bahas EIPO ini karena waktu itu gue sempet mention. Iya dong, gue merasa tertantang anjir gitu. kemarin. Oke banget lu emang. Gue waktu kemarin nggak siap, kalau sekarang sama. Tapi sebenarnya gini deh, gue tuh dari awal ya denger nama EIPO itu tuh rada gimana ya, agak sentimen kurang bagus. Kenapa? Soalnya Formula E. Iya kan, kemarin sempat ada ribut-ribut. Terus IKTP ada kasus. Jadi yang II itu tuh gue rada ngeri gitu loh, sebetulnya ngeri gitu. Ya, semoga yang ini berjalan dengan lancar, dimudahkan semuanya, tidak ada error-error. Dan rencananya tahun ini kan, udah mulai nih. Karena kalau boleh sedikit kita langsung masuk nih ke materinya. Kalau boleh sedikit sharing, EIPO ini sebenarnya tujuannya mulia menurut gue pribadi ya. Oke. Emang apa tujuan? Jadi kalau kita ngelihat bukan permasalahan ya, kejadian deh sebelum ada EIPO ini ya. Kurang lebih kan misalnya gua nih sebagai investor. Atau lu juga sebagai investor atau rekan ngopi kita sebagai investor, pasti kan penasaran gimana sih caranya lu mau ikut berpartisipasi di perusahaan yang mau listing atau mau IPO. Berarti gitu. Perdana dong? Perdana. Oke, iya benar-benar. Kan kalau misalnya lu beli saham di bursa gitu ya di secondary lah ya. Itu kan itu namanya secondary market kan. Bener. Nah, ini mau fokus di primary market di mana si perusahaan yang mau listing itu yang melakukan IPO itu baru pertama kali merilis si sahamnya. Iya. Gitu. Jadi dan memang pasti harganya lebih murah. Oh, jauh, ya kan? jauh banget dibanding istilahnya dibanding lu begitu sudah tercatat gitu-gitu kan. Karena idealnya kan seiring berjalannya peningkatan fundamental si perusahaan itu kan rencana-rencana ke depannya harganya juga meningkat gitu. Jadi appetite-nya lebih bagus, benar. Dibanding dengan harga yang primary market itu. Balik lagi tadi spiritnya si EIPO itu yang gue pahamin buat menggrab nih atau memfasilitasi para investor di luar sana, investor retail yang ingin berpartisipasi di primary market. Oke. Karena selama ini kan yang kita tahu kalau kita baca-baca prospektus calon-calon emiten itu kan si poolingnya aja itu kan istilahnya terbatas cuma 1%. Di hitungannya hitungan jari lah persenannya itu kan. Makanya yang gue alamin ya banyak teman-teman gue orang-orang juga yang nanya tuh pasti ke gue kayak kapan nih IPO-nya? IPO-nya misalkan minggu depan gue bisa dapet nggak? Nah ya kan? itu jadi orang kan pasti ada pertanyaan juga ke lu juga. Gimana sih caranya? Caranya gue harus ngapain sih gitu kan? Bener. Beda sama yang kalau udah secondary lu gampang aja lu tinggal buka akun di sekuritas, terus lu langsung trading aja pakai online trading yang ada di masing-masing. Tapi harga udah naik biasanya. Iya gitu. Nah makanya si IPO ini sungguh mulia menurut gua. Nah balik lagi
selain tadi untuk memfasilitasi investor, terus juga untuk bukan mengedukasi, mempublikasikan. Oh oke. Jadi kan tadi dari sisi investor. Nah sekarang kita ke sisi si perusahaannya. Si perusahaan yang melakukan IPO atau yang mau listing ini nih, kan biasanya dia mempublikasikan dirinya si perusahaannya itu lewat public expose. Benar. Pada saat lu sudah mendapatkan pra-efektif dari OJK, lu saatnya untuk melakukan public expose. Iya, public expose untuk book building lah. Benar. Ada masuk ke dalam periode book building. Ya. Nah, dengan kondisi pandemi sekarang ini kan public expose itu juga terbatas dong. Agak susah. Iya, benar. Gitu. Jadi pertemuan fisik juga terbatas. Ya. Online segala macam online online public expose juga mungkin cara ngaksesnya terbatas. Nah, kalau di sini ini udah disediakan dalam bentuknya website IPO itu. Jadi begitu si perusahaannya yang mau IPO atau mau listing itu mendapatkan pra-efektif dan masuk ke dalam periode book building, si para investor ini tinggal masuk aja, sering-sering aja cek aja gitu ya cek, di situ. Iya, untuk cek websitenya IPO. Gitu. Nanti mungkin kita kapan-kapan bisa bahas tuh, kita bisa bedah kayak kemarin kita bahas bedah website IDX kan. Iya, kayak gitu. Nanti kita bisa bedah tuh. Gue sih pengennya kita bedah sama narasumber kita yang lebih istilahnya dia memang pelakunya gitu kan, pelaku, untuk entah dari sisi investor yang biasa akses untuk IPO atau dari sisi si underwriter atau si selling agent istilahnya gitu. Nah, balik lagi nyangkut, sorry. Nah, balik lagi si IPO ini triggernya itu adalah kalau kita ngelihat itu berasaskan bahasa gue. Maksud lu dasar hukumnya? Iya, berlandaskan. Dasar hukumnya apa? Hukumnya itu dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Gue jujur nggak hafal, kita coba cek. Kalau contekan gue bilangnya, landasan hukum IPO ini adalah POJK atau Peraturan OJK nomor 41 tahun 2020. Jadi baru banget. Iya, sebetulnya peraturannya berarti udah dari tahun lalu. Iya. Maksud gue baru banget tuh, baru rilis gitu loh. Iya, benar. Memang kan idealnya seiring berjalannya waktu kan terus ada pengembangan kan. Nah, ini salah satu pengembangan atau istilahnya temuan apa sih? Ya, istilahnya memang udah mateng. Iya. Baru di pasar modal kita nih, ini sesuatu yang baru gitu. Nah, itu ada POJK 41 tentang pelaksanaan kegiatan penawaran umum efek bersifat ekuitas. Di situ semua ada ya berarti ya peraturan. Iya, jadi bukan cuman efek bersifat ekuitas saja saham doang. Tapi ada efek bersifat utang dan sukuk secara elektronik gitu. Sebentar deh. Jadi IPO ini pun bukan cuman untuk saham doang maksudnya? Bukan. Kalau secara POJK-nya itu dari judulnya aja kan kita udah bisa tahu nih. Kegiatan penawaran umum efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan atau sukuk secara elektronik. Terus juga ada SEOJK nomor 15 tahun 2020 tentang penyediaan dana pesanan, verifikasi ketersediaan dana, alokasi efek untuk penjatahan terpusat. Penjatahan terpusat itu pooling ya? Pooling, betul banget. Itu buat rekan ngopi semua diinget-inget. Penjatahan terpusat itu artinya pooling. Ya, soalnya kita kadang-kadang kan kalau investor tuh lebih akrabnya dengan bahasa pooling publik gitu. Kan, bahasa publik, bahasa market gitu bahasa, kan. Ya kalau nggak salah prospektus juga pooling. Pooling ya, pooling. Banyaknya pooling. Penjatahan itu apa sih? Penjatahan allotment gitu. Pooling allotment. Terus balik lagi penjatahan terpusat dan penyelesaian pemesanan efek dalam penawaran umum bersifat ekuitas berupa saham secara elektronik. Nah, mungkin di SE-nya kan tadi POJK-nya itu mengatur bisa saham, bisa obligasi dan sukuk. Tapi di SE-nya ini kalau gue baca baru sebatas saham, mungkin baru sebatas ekuitas atau saham. Nah, sebelum kita lebih dalam nih. Sorry deh bentar. Untuk peraturan-peraturannya ini rekan-rekan ngopi bisa aksesnya ke website OJK. Bisa akses website OJK-nya apa? Website OJK gue lupa. OJK.go.id. Kalau nggak salah ya. www.ojk.go.id. Sip. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, pastikan ada pertanyaan. IPO itu kepanjangannya apa? Gitu kan. Kalau istilahnya apa ya? Kalau common orang yang
yang selama ini kejadian, yang selama ini kita dengar, itu kan pasti elektronik dong. IPO pun kita pasti taunya initial public offering. Tapi ternyata bukan itu, bos. Hah? Bukan itu. Beneran? Apaan sih? Emang apaan? Nih, gue bacain, gue juga nyontek. Ya udah gak apa-apa. IPO adalah Electronic Indonesia Public Offering. Oh, I-nya Indonesia, bos. Bukan Indonesia. Bukan. Jadi ibaratkan ini adalah produknya pasar modal Indonesia kan. Gitu, jadi bangga menjadi warga negara Indonesia. Pasar modal Indonesia terbaik. Tapi kalau sekarang kan email ya kan, electronic mail kan udah ada bahasa Indonesianya tuh, Surel. Sekarang Surel sering tuh. Surel. Oh iya. Berarti ntar lagi ada nih mungkin ya. Ntar lagi mungkin ada gitu loh. IPO ada bahasa Indonesianya yang enggak pakai. Iya benar ya. Iya, nanti kita tunggu aja lah. Iya, makanya. Sama bahasa pasar. Nah, balik lagi. Setelah tadi kita berlandaskan hukum latar belakangnya, pastinya si IPO ini kan punya tujuan dan manfaat dong. Tadi merujuk kepada latar belakang, merujuk pada latar belakang itu tujuan dan manfaatnya adalah pertama, pastinya memudahkan untuk dia bisa melihat informasi si perusahaan yang mau IPO dan listing di bursa. Berarti ini maksudnya untuk investor dulu? Ini untuk investor, betul. Ini untuk kita investor. Jadi satu sisi untuk investor memudahkan untuk mencari informasi perusahaannya. Jadi kan istilahnya, udah kelihatan nih informasi keuangan, informasi risikonya apa, berapa saham yang ditawarkan, harganya berapa, perkiraan gitu-gitu kan. Nah, terus juga itu lebih ke arah memberikan kesempatan kepada investor untuk dapat berpartisipasi, gitu, sesuai tadi latar belakangnya, gitu. Karena istilahnya nanti lu sebagai investor, lu harus punya, gua nggak tahu sebutannya, lu harus registrasi, istilahnya punya akun kali ya di dalam IPO itu. Gue kurang paham gimana. Ini nanti teknisnya. Abis ini coba gue pengen coba buat deh. Siapa tahu gue coba buat. Iya, siapa tahu. Ini agak bukan. Risih ya. Kita kebanyakan gimmick anjir. Enggak. Dan tadi nyambung yang tadi. Abis ini gue pengen nyoba buat. Oh, lu mau nyoba buat. Jadi kalau misalnya pasar perdana kan gue bisa ikutan kan. Oh iya benar. Benar juga lo. Iya. Cakep tuh pasar perdana, banyak tuh yang cakep-cakep. Apanya? Selling agentnya, emitennya, calon emitennya. Selling agentnya juga kan bagus. Tadi balik lagi tadi investor, sekarang ke perusahaan-perusahaan efek nih. Ke sekuritasnya. Iya, ke sekuritasnya. Selama ini kan hanya terbatas istilahnya sama underwriter. Ya, benar. Ya kan, si underwriter. Siapa sih si perusahaan yang mau IPO atau listing? Oh, underwriternya ini gitu kan. Nah, kalau underwriternya nggak kerja sama kan agak lumayan. Jadi terbatas lah istilahnya. Gerakan si investor itu terbatas juga sama gerakan si perusahaan-perusahaan efek ini untuk join itu kan terbatas. Nah, dengan adanya sistem ini itu diberikan semua aksesnya. Kebuka buat semua. Buat semua perusahaan efek. Iya, jadi istilahnya istilah tadi selling agent. Selling agentnya nih bisa nawarin ke investor yang dia punya gitu. Berarti yang gua tangkap mau perusahaan efeknya yang skala besar atau skala kecil nggak ada batasan ya, semua bisa. Yang MKBD-nya besar, MKBD kecil mau berapapun itu nanti kan disesuaikan sama kemampuan si masing-masing sekuritasnya. Si sekuritasnya itu gitu. Terus pastinya dengan si primary marketnya aja sudah liquid, sudah banyak yang berpartisipasi, si investor retailnya tadi, si poolingnya tadi. Kalau udah banyak berarti kan istilahnya di sekunder marketnya itu sekunder. Di secondary marketnya itu kan pasti lebih liquid lagi dong. Logikanya gitu kan. Lu secara primary aja udah banyak banget yang mesen nih. Gimana di secondary-nya gitu kan, logikanya gitu. Jadi yang gue lihat sih sekarang benar-benar membuka kan, kita sering denger ya 2 juta investor gitu kan, 2 juta investor saham. Tapi kan mungkin yang ikut ke dalam satu produk atau satu saham salah satu emiten itu kan nggak sebanyak itu. Sekarang mungkin 2 juta 2 jutanya. Makanya gitu. Sekarang bisa kan berarti semuanya. Bisa. Jadi 2 juta itu kan istilahnya nilai investor, let's say yang ada di Indonesia misalnya gitu ya. Nah, dari situ bisa jadi nanti dengan adanya IPO ini, dengan kemudahan yang ditawarkan, dengan informasi yang edukasinya bagus banget, edukatif lah, informatif juga, itu bisa banyak bertambah lagi tuh investor di Indonesia kita. Gitu di pasar modal Indonesia kita. Jadi istilahnya gampang
apalagi sih yang lu tunda? Ini udah gampang banget gitu. Nah, apalagi nih yang menarik nih. Selain itu juga, selain yang tadi, selama ini kan masih paper kan, masih kayak lu manual, suruh tulis, terus ada hard copy, terus dikirim, dikirim atau lu nyetor ke sekuritasnya gitu. Benar. Nah, dengan adanya eIPO ini sekarang semua serba online. Udah terintegrasi berarti. Iya. Otomatis dengan online itu kan dokumentasinya lebih bagus dong. Gitu. Istilahnya hard paper dibanding paperless atau soft copy itu kan penyimpanannya juga lebih gampang. Lu punya database-nya juga lebih bagus. Soalnya gue tahu kalau misalnya kayak mau beli saham perdana kan sebelum ada IPO ini kita ngeprint dulu formnya atau dikasih formnya, terus kita isi tulis tangan. Iya, kayak istilahnya pernyataan minat gitu kan ya. Kan. Iya, pas pada saat periode book building kan. Kita tulis, abis gitu kalaupun misalnya di email bisa pun harus di-scan dulu. Kalau ini berarti kan harusnya langsung ngisi di website itu coba kan. Coba lu bayangin dari semua kertas-kertas itu berapa banyak pohon yang kita tebang. Widih. anak gunung respect, anak gunung respect. Anjir, padahal gue naik sepeda aja ngos-ngos naik gunung lagi, gila. Tadi ya intinya memudahkan lah, akses lebih gampang, informatif, edukatif, online segala macem. Tadi kita udah bahas landasan hukum juga. Apalagi nih yang menarik nih, Ceng? Yang menarik sih apa ya? Keuntungan-keuntungan tadi udah juga ya, keuntungan-keuntungan buat si perusahaan efek, si investor. Sebetulnya sih semuanya kan juga udah lengkap di situ ya. Maksud gua nanti rekan-rekan ngopi juga bisa baca tuh. Nah, sebelum nanti sekalian juga kita bakal bedah juga di peraturannya itu juga. Iya. Oh, satu lagi gue lupa. Apa tuh? Keuntungan buat si emitennya, si perusahaan yang mau IPO. Dia kan berarti dipublikasikan dong. Iya enggak? Dipublikasikan di website eIPO. Ya kan, walaupun istilahnya kalau lo mau mengadakan public expose lagi, lo mau mengadakan apapun itu terserah dikembalikan lagi ke perusahaannya. Tapi kan dengan adanya website ini minimal orang-orang terinfo. Berarti kan si perusahaan yang mau IPO, yang mau listing di bursa juga nggak perlu repot-repot lagi mempublikasikan gitu kan. Yang justru gue pengen tahu nanti, coba nanti sekalian gue lihat juga, itu prospektus ada nggak di website eIPO itu? Oh iya. Jadi kan itu kan memang untuk ngepublikasiin kan. Jadi dengan itu semua sebetulnya udah jadi satu pintu lah di website itu. Idealnya gitu. Sih ada ya. Maksud gue namanya juga tadi yang kita bilang itu kan semua informasinya udah ada di situ semua. Iya, informatif, edukatif. Sebentar kita tanya. Bom, ada nggak prospektus di dalam IPO? Ada nggak sih? Ada ya? Udah ada ya? Oh, ada. Tuh bener kan? Kita berarti harus ngebedah nanti kapan-kapan. Iya, makanya kita harus mencari orang yang tepat. Iya. Dan kita harus menginfokan juga. Tadi kan kita udah jelasin IPO itu apa segala macamnya. Kita harus infoin buat rekan ngopi yang mau mengakses eIPO bisa akses di www.estripipo.co.id. Strip tuh strip apa slash sih istilahnya? Enggak, slash kan gini garis miring. Oh, slash garis miring ya, berarti benar. Dash. Enggak tahu lah ya. www.e-ipo.co.id gitu. Nanti bisa diakses di situ. Kayaknya gue pengen ke depannya ini mungkin gue pengennya tuh ngundang juga mungkin penjamin emisinya. Nah iya bisa. Pokoknya pelaku-pelakunya. Karena kan dia yang ngurusin semuanya nih nanti. Iya benar. Terus dia yang ngejelasin juga nanti. Dia yang ngejelasin gimana caranya. Jadi istilahnya dia sekaligus menginfokan ke rekan ngopi. Atau investor di luar sana yang menonton channel kita. Benar. Jadi gimana sih kalau gue mau bikin akun. Gue mau registrasi. Terus informasi apa aja yang wajib gue lihat gitu kan. Gitu. Nah selain tadi IPO kita udah cukup perkenalannya. Mungkin kita akan masuk ke dalam metode penjatahannya. Ini yang cukup berat pemirsa. Karena istilahnya gimana ya? Ini sudah tertuang dalam SK-nya yang OJK, di ketentuannya OJK. Di mana ini kita langsung aja alokasi penjatahan untuk penjatahan terpusat atau biasa kita bilang pooling allotment. Itu kalau itu dibagi menjadi beberapa layer. Dibagi menjadi beberapa layer. Kalau di sini contekan gua bilangnya ada 4 layer. Layer pertama itu kalau proceed IPO si perusahaan itu
di bawah 250 miliar. Sampai dengan kalau nggak salah ya? Ya, sampai dengan ya? Sampai dengan 250 maksimal 250 miliar maksimal ya? 250 miliar. Itu minimal alokasi penjatahan terpusatnya atau poolingnya tadi, itu minimal 15%. Oke. Dari si 250 miliar itu. Gampangnya gini deh, kalau misalkan profitnya 100 miliar, ya, berarti 15% berarti 15 miliar. 15 miliar. Tapi ada ataunya. Oh, oke. Iya. Ada minimal 15% atau 20 miliar. Yang mana yang lebih tinggi? Jadi kalau misalnya 100 tadi, 100 miliar, 15% 15 miliar berarti ambil yang 20 miliar. Yang 20 miliar. Sekarang kalau misalkan ya 200 berarti ya. Pertanyaan lu jangan susah-susah. Enggak, bukan 200. 200 miliar. Ya. 15%-nya kan 30. Ya. Berarti dia ambilnya yang 30, bukan yang 20 miliar. Oh iya, dia ya ambilnya 30 kan karena secara ketentuan di OJK sendiri. Mana yang lebih tinggi? Antara 15% atau 20 miliar tadi. Ya. Jadi istilahnya 30 miliar dari 200 miliar tadi itu minimal banget lu harus tawarkan. Harus tawarkan atau harus jual kepada melalui sistem pooling tadi. Iya, melalui sistem pooling yang penjatahan terpusat tadi gitu loh. Jadi investor retail di luar sana itu bisa ikutan karena kan lebih luas nih. Benar. Lebih gede istilahnya proporsi dari yang ditawarkan. Kalau dulu kan istilahnya 1%, 2%, bahkan mungkin banyak yang di bawah 10% gitu kan. Benar. Kalau dulu untuk pooling. Nah, kalau ini sekarang secara ketentuan itu udah diwajibkan minimal 15% atau 20 miliar. Itu yang layer pertama. Itu layer pertama. Yang kedua? Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam, atau kita bahas layer 2 dulu kali ya. Iya, nggak apa-apa. Yaudah, layer 2 lanjut tadi kan dulu. Di bawah 250 miliar. Oke, layer 2. Layer 2 itu antara 250 miliar sama di bawah 500 miliar. Berarti 250 sampai 500. Ya, 500 ya? 500 4999999 gitu kayak iklan lah. Oh, karena di bawah 500 miliar. Di bawah 500 miliar gitu. Nah, layer kedua ini itu minimal berapa persen? Poolingnya 10%. Lebih kecil. Karena profitnya lebih besar. Betul, 10% atau 37,5 miliar. Gila gue kayak bintang MC ini ya, hadiah-hadiah gitu. Anda mendapatkan. Kalau nggak kayak yang di mall-mall. Iya, baju. Jatuh banget anjing. Ya, intinya gitu. Balik lagi 10% atau 37,5 miliar. Mungkin nanti akan ditayangin kali ya di sini ya, mampus lu, Bom. Di sini atau di sini atau dimanapun nanti pokoknya munculnya bakal gitu, muncul tuh slide-nya tuh. Terus pakai efek-efek kayak PPT gitu. Iya benar. Terus ada suaranya kayak di restoran-restoran Sunda biar lebih adem gitu kalau dengerin. Layer 3. Layer 3 itu ada 500 miliar. Sampai dengan di bawah 1 triliun. Ini udah cukup besar banget nih. Ini sangat istilahnya kalau dilihat 1 tahun terakhir kan nggak begitu sedikit, banyak ya. Sedikit lah. Nggak begitu banyak yang profitnya di atas 500 miliar kan. Bahkan di bawah 200-300 miliar semua kali ya. Kebanyakan sih ya rata-rata. Terakhir ya. Nah itu layer 3 ini metode alokasi penjatahan terpusat atau poolingnya itu minimal 7,5%. Itu tadi berapa maksimalnya? Itu maksimalnya 1 T. Di bawah 1 T ya. Oh oke. Jadi tapi ngomong gitu, gue ingat ada satu tuh yang kemarin profitnya 1 T tuh. Ya apa? Yang dari kesehatan, fasilitas kesehatan. Ada kan ya? Siapa fasilitas kesehatan? Iya lupa. BPJS mau IPO? Bukan, rumah sakit ya? Apa fasilitas kesehatan? Adalah ntar. Tuh. Oh, kedengeran dong. Oh nanti lo edit. Ya, bodoh amat. Si Asur udah bilang fasilitas kesehatan. Oh itu disebut. Lu juga sih mancing Begi. Ya bisa lu pada. Gua kan karir Anda yang dipertaruhkan. Tampar. Udah balik lagi. Layer 3 tadi 500 miliar sampai 1 T. Itu penjatahan terpusatnya atau poolingnya minimal 7,5% atau 50 miliar, mana yang lebih tinggi juga. Ya. Terus layer keempat nih yang paling gede banget. Itu profitnya di atas 1 T.
1,1 di atas 1 T. Coba lu bayangin perusahaannya segede apa profitnya 1 T. Itu kalau kayak Aramco IPO di Indonesia. Nah, tuh. Aramco nggak boleh tuh. Kenapa? Halal kok boleh. Enggak dong. Aramco Saudi juga. Kok Aram sih? Aramco Aramco kof, itu. Kof ya pakai kof. Bodoh amat. Gue nggak tahu bodoh amat. Kof. Itu gede banget. Bercanda. Itu gede banget tuh. Iya serius, dia perusahaan apa? Perusahaan tambang. Tambang. Oh iya di Arab ya? Iya. Di Arab. Semoga dia mau IPO di kita. Lahan eksplorasinya di sana ya? Yeah. Bukan di Indonesia ya? Ya, mungkin bisa aja lah. Nanti mungkin kita kapan waktu kita undang Aramco. Bukan dong. Saya tidak bisa bahasa Arab. Masya Allah. Maksud gue lebih ke arah kapan-kapan kita bahas peraturan terkait mining. Oh, gitu. Okay. Bukan kita undang Aramco. Siapa tahu mau disponsorin. Mantap dong. Sekarang gue tanya sama lu. Lu kalau WhatsApp dia nggak mungkin pakai huruf kapital. Iya kan? Lu kalau WhatsApp dia apa? Ya pakai bahasa Inggris dong. Ya juga sih benar. Oke. Berarti layer 4 tadi itu ya, layer di atas 1 T. Di atas 1 T okay. Itu metode penjataan terpusatnya atau poolingnya minimal 2,5% atau 75 miliar. Jadi yang mana yang lebih tinggi lagi. Jadi istilahnya kalau mau simpelnya 250 miliar ke bawah itu minimal 20 miliar. Terus 250 sampai 500 miliar itu 37,5 miliar gitu kan. Walaupun ada persentasenya ya. Nanti kita akan tampilin tadi di sini nih. 500 sampai 1 triliun itu ada 7,5%. 50 miliar. Yeah. Terus 1 T itu minimal 75 miliar. Coba 75 miliar itu kan lumayan untuk menggrab. Bukan dong. Iya dong. Banget. Buat pribadi mah banget. Maksud gue buat menggrab investor retail biar lebih liquid lagi. Pasar modal Indonesia kita meningkatkan investor. Itu investor 2 jutanya modal. Masuk bisa tuh 75 miliar tuh. Iya juga ya. 75 miliar. 2 juta slot. Lebih kayaknya. Terus ada istilahnya ada yang lebih penting lagi nih. Apa tuh? Dari metode penjataan tadi. Kalau misalnya lu prosit yang ditawarkan tadi kan layer pertama itu di bawah 250 miliar, tapi kalau lu prositnya yang ditawarkannya itu cuma 20 miliar, prosit si IPO-nya itu cuma 20 miliar, itu 100% semuanya harus dilempar ke pooling. Gimana ulang 100% gimana? Jadi kan kalau kan perusahaan yang mau IPO ini, emiten-emiten yang mau IPO ini kan, yeah. Prosit itu adalah istilahnya jumlah dana yang dia dapatkan dari dia menjual saham yang ditawarkan gitu kan, kepada investor. Kalau prositnya cuma sebatas 20 miliar, 20 miliar atau lebih kecil dari 20 miliar, itu 100%-nya wajib dirilis atau ditawarkan semuanya ke pooling. Gitu. Jadi nggak ada fix. Jadi gitu. Misalnya yang punya toko kelontong gitu. Oh iya bisa. Ya, emang nyampe 20 miliar. Shit. Ya intinya gitu. Makanya balik lagi. Spiritnya adalah untuk membuka kesempatan kepada seluruh investor. Iya, gitu. Lu ngantuk banget kayaknya. Kenapa? Ngantuk banget kayaknya. Emang kelihatan kan pakai kacamata gue? Iya enggak sih, gue nebak doang. Oh ya, satu lagi ada definisi dari tadi kan kita ngebahas selalu pooling. Pooling allotment itu apa? Pooling allotment itu kalau bahasa Indonesia itu adalah penjataan terpusat retail. Dari definisi yang ada di peraturan OJK-nya itu. Itu penjatahan terpusat retail itu maksimal yang dia harus pesan itu 100 juta. Ya maksimal ya? Maksimal 100 juta kan ya, Bom? Pooling. Satu nama. Iya kan, 100 juta. Nama. Iya. Kan? Iya. Jadi itu bisa dikatakan, bener kan, Sal? Iya, buat retail. Berarti kayak gua gitu nggak bisa lebih dari 1 juta ya? Emang ada. Iya itu. Emang itu. Udah habis semua kita ini. Belum balik modal. Ngutang itu. Minum dulu. Puasa. Ya, masih puasa aja. Syawalan. Iya, jadi begitu yang perlu diperhatikan banget nih buat
investor di luar sana, buat rekan ngopi khususnya nih, penonton kita semua. Tadi kalau profitnya di 20 miliar atau ke bawah atau lebih kecil itu 100% ditawarkan semua ke pooling. Dan pooling itu atau penjahatan terpusat retail ada definisinya secara ketentuan di mana dia memesannya itu tidak lebih dari 100 juta. Gitu. Jadi istilahnya kenapa dibatasi 100 juta, balik lagi ke filosofi awal tadi. Biar semua kebagian dong. Percuma kalau lu nggak didefinitifkan si poolingnya tadi, ya bisa aja lebih dari 100 juta kan. Iya, malah kayak jadi jatuhnya kayak fix. Kalau gede gitu kan. Bener. Gitu tadi. Mungkin itu aja kali ya. Sebenarnya masih banyak, cuman nggak apa-apa. Teknis banget anjir. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya intinya rekan ngopi kalau misalkan mau langsung cek aja di website. Tadi ya website OJK ya untuk peraturan itu, betul. Itu ada semua di situ. Atau googling juga, tinggal googling apa POJK apa namanya IPO lah gitu ya, ditulis Electronic IPO ya, judulnya ya. Atau ya ke website IPO-nya juga dicek aja, sekalian mungkin bisa diregistrasi dari sekarang aja. Bener. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau masuk mau IPO, udah punya, udah siap, iya kan? Bener. Jadi nggak misalnya ada perusahaan bagus nih. Mau IPO, anjir lu nggak buru-buru. Langsung, gue udah punya. Gue udah beli, gue udah pernyataan pendaftar. Apa sih istilahnya? Pernyataan minat. Gitu. Gitu. Ya udah. Oke, jangan lupa rekan ngopi untuk komen, subscribe juga, bantu kita agar lebih baik ke depannya. Di-share juga ke teman-temannya. Jangan malu, insya Allah konten-konten kita memiliki edukasi dan literasi yang lumayan bagus walaupun penyampaiannya kita santai. Terus juga jangan lupa follow media sosial kita. Ada apa aja, Bung? IG, Instagram, Twitter. Ya, Twitter, Facebook, sama TikTok. Daripada rekan ngopi ngeliatin yang gini-gini doang ya kan. Nanti kita kalau ada request itu kita. Lu kan? Enggak, Bomi. Cepet banget anjir. Oke, kalau gitu tadi gue yang buka, gantian lah. Ya udah kan cuman ngomong oke kalau gitu doang. Ya udah enggak apa-apa deh. Oke, kalau gitu rekan ngopi, sampai ketemu lagi di channel kita selanjutnya, di konten kita selanjutnya. Channelnya cuma ini. Oh iya, channelnya cuma satu. Baru satu. Siap. Oke, sip. Ikutin terus konten kita selanjutnya. Bye bye.